Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Ismailiyah, Mesir. Ibunya bernama Nyai Roro Santang, yaitu putri Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah keluarga ayahnya tersambung dengan Rasulullah SAW dari jalur Zainal Akabir, keturunan Husain cucu Rasulullah SAW. Sejak remaja, Syarif Hidayatullah tumbuh besar menjadi sosok yang rajin membaca, hingga suatu hari menemukan pesan ayahnya agar ia mempelajari ilmu Rasulullah SAW. Namun ilmu tersebut akan didapatkannya setelah melakukan perjalanan ke satu arah, dan hal inilah yang menjadi titik awal pengembaraannya menuntut ilmu. Keinginan untuk mendalami ilmu agama mengantarkannya berangkat ke Mekah sebagai tujuan utama menimba ilmu. Atas izin ibundanya, ia berangkat ke Makkah, kendati ayahnya sudah wafat saat masih kecil. Di Makkah, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Najmurini Kubro selama 2 tahun. Tak lama kemudian ia berangkat ke Mesir dan berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah Al-Syadzili untuk mempelajari tarekat Syadziliyah. Sekitar tahun 1475 Masehi, atas arahan dari Syekh Athaillah, Sunan Gunung Jati diminta kembali ke Indonesia berguru kepada Syekh Datuk Muhammad Siddiq di Pasai, Aceh, untuk mendalami kembali ilmu agama. Pengembaraannya mencari ilmu dilanjutkannya ke Kerawang, Jawa Barat, dengan menemui Syekh Bintong, yaitu kakek Raden Patah, Raja Kerajaan Demak. Perjalanan Syarif Hidayatullah menuntut ilmu dilanjutkan ke Kudus dengan bertemu seorang ulama bernama Datuk Barul. Setelah lulus, ia disarankan menuju Ampel Dinta, menemui Sunan Ampel di Gresik. Disinilah Sunan Gunung Jati bertemu dengan wali songo lainnya, antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijogo. Pertemuan ini berujung pada kesepakatan dan tugas dakwah yang dibebankan kepadanya di Cirebon. Cirebon merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang penduduknya beragama Islam. Nama Cirebon muncul setelah Pangeran Cokrobuana bersama Ki Gendeng Alang-Alang membuka perkampungan di daerah Lemah Wungkuk. Desa ini berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai disinggahi pedagang-pedagang asing dari berbagai daerah dan dari luar seperti Tiongkok, Arab, Persia, Mesir, dan India. Mengawali dakwahnya, Sunan Gunung Jati berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung, kemudian melanjutkan dakwahnya ke Banten. Usaha dakwahnya cukup berhasil di 2 daerah ini. Sunan Gunung Jati berada dekat dengan masyarakat pedesaan, sehingga dengan mudah mempelajari karakter masyarakat sebelum tampil sebagai penguasa di pusat pemerintahan. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Mas Pakungwati, putri Pangeran Cokrobuana di Cirebon. Setelah Pangeran Cokrobuana wafat,
Kekuasaan atas Cirebon diserahkan kepada menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Selain sebagai ulama yang menguasai ilmu syariat dan tasawuf, Sunan Gunung Jati juga sebagai waliul amri atau penguasa Cirebon yang secara ekonomi dan politik punya daya tarik terhadap pengembangan Islam di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan wilayah Jawa Barat lainnya. Pengaruhnya meluas hingga ke Banten. Sunan Gunung Jati mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kedudukannya sebagai pemimpin para wali di tanah Jawa yang menjadikan penyebaran Islam, khususnya di Jawa Barat, lebih cepat meluas dan tersebar di pelosok-pelosok desa. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Usianya diperkirakan 118 tahun. Usaha dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati mula-mula sebagai guru agama dengan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Ia dikenal dengan Maulana Jati. Strategi dakwahnya dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dengan pernikahan. Ia menikah dengan Nyai Babadan, yaitu putri Ki Gedeng Babadan, yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga Babadan. Sebagai ulama, ia berperan sebagai pemimpin para wali. Sunan Gunung Jati diminta memimpin penobatan Sultan Demak II dan Sultan Demak III. Meskipun ada Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, namun Sunan Gunung Jati tampil sebagai pemimpin para wali. Ketika Pangeran Cakrobuana memimpin Cirebon, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Temenggung dengan gelar Susuhunan Jati, dengan wilayah kekuasaan meliputi pesisir Sunda dan menjadi penetap Panatagama. Pada masa tuanya, Pangeran Cakrobuana menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yaitu pada tahun 1483 Masehi. Dalam kepemimpinannya, ia memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Membangun transportasi darat, laut, dan sungai. 2. Membangun sarana dan prasarana umum. 3. Mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan. 4. Membentuk pasukan Jayabaya. 5. Menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Sebagai waliullah, Sunan Gunung Jati adalah sosok yang arif dan bijaksana, mendidik dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari kearifannya. Misalnya, saat tuanya ia menyerahkan kepemimpinannya kepada keturunannya untuk menjadi pemimpin sekaligus tokoh agama setelah putranya Sultan Hasanuddin tumbuh dewasa. Dalam pesannya, Sunan Gunung Jati menyampaikan den welas ing sapa padha. Artinya, hendaklah menyayangi sesama manusia. Itulah pesan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Demikian sekilas kisah Sunan Gunung Jati. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.